Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rihadatul Aisy dari Prodi Teknik Logistik FPTK di UPI dengan NIM 2006421. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jihad di jalan Allah. Yang pertama yaitu ada makna jihad. Jihad merupakan salah satu kata bahkan yang banyak sekali disalahpahami. Maka dari itu kita perlu memahami makna yang sesungguhnya dari jihad itu, agar nantinya kita dapat meluruskan bentuk pemahaman dan praktek jihad itu secara utuh. Yusuf Qaradawi dan Kamil Salamah menyatakan bahwa jihad cakupannya lebih luas dari perang. Kata tersebut mencakup perang, membelanjakan harta, dan segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah. Berjuang menghadapi nafsu dan menghadapi sistem. Lalu dalam Al-Quran dan As-Sunnah pun menunjukkan bahwa jihad memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya berarti perang. Kata jihad dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, kata jihad disebutkan sebanyak 35 kali, tersebar dalam 28 ayat dan 15 surat dalam bentuk bait. Fi'l ialah kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman, maupun isim, yaitu kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Susunan ayat tersebut secara berurutan berdasarkan kronologi turunnya adalah 4 ayat termasuk ayat Makkiyah. Yang pertama Al-Furqan surat ke-25 ayat 52. Yang kedua ada An-Nahl surat ke-16 ayat 110. Yang ketiga ada Al-Ankabut surat ke-29 ayat 6. Lalu selanjutnya 24 ayat termasuk ayat Madaniyah. Yang pertama Al-Baqarah surah kedua ayat ke-218. Yang kedua ada Al-Anfal surah ke-8 ayat 72, 74, dan 75. Lalu yang ketiga ada surah Al-Imran dengan surah ketiga ayat ke-142. Keempat ada Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 1. Yang kelima ada An-Nisa surah keempat ayat ke-95. Yang keenam ada Muhammad surah ke-47 ayat 31. Yang ketujuh ada Al-Hajj surah ke-22 ayat 78. Yang kedelapan ada Al-Hujurat surah ke-49 ayat 15. Yang ke-9 ada Al-Tahrim surah ke-66 ayat 9. Yang ke-10 ada Al-Syaf surah 61 ayat 11. Yang ke-11 ada Al-Maidah surah ke-5 ayat 35 dan 56. Yang ke-12 Al-Tubah surah ke-9 ayat 16, 19, 20, 24, 41, 44, dan 73. Terus selanjutnya Muhammad Mahmud Sabit Al-Fuadi Sirzin 25 halaman 38 sampai 39 menyatakan terdapat perbedaan isi ayat-ayat periode Madinah dan Mekah mengenai jihad. Jihad periode Mekah sama sekali tidak menyeru perang secara fisik. Konteksnya adalah menyuruh untuk bersabar terhadap provokasi musuh, di samping terus melakukan aktivitas-aktivitas dakwah secara lisan di tengah-tengah masyarakat saat itu. Selanjutnya jihad periode Madinah. Sehubungan dengan kondisi umat Islam yang cukup memungkinkan, menyuruh umat Islam masa itu untuk menghadapi musuh secara konfrontatif dan mewajibkan mereka memerangi penduduk Mekah yang sudah terlebih dahulu menyerang Islam. Kata jihad dalam As-Sunnah. Penggunaan kata jihad dalam hadis-hadis Nabi. Menurut penelusuran Sirzin 2004 sama dengan 38,
dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama hadis-hadis Nabi, menyebutkan jihad dalam konteks perang di jalan Allah. Yang kedua, hadis-hadis Nabi yang menyebutkan jihad dalam konteks yang luas, yaitu segala usaha yang memerlukan pencurahan tenaga dalam rangka memperoleh ridho Allah, baik berupa ibadah khusus yang bersifat individual. Dalam hal ini, haji merupakan ibadah umum yang bersifat kolektif semacam ma'ruf dan munkar. Ma'ruf munkar. Selanjutnya ada keterkaitan jihad dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Keseluruhan aktivitas seorang muslim merupakan wujud nyata dari jihad. Kehidupan seorang muslim dalam setiap detiknya diisi dengan jihad. Karenanya, bagi seorang muslim, jihad merupakan ruh beragama yang mewujudkan dalam bentuk aman ma'ruf dan nahi munkar. Apa itu aman ma'ruf dan nahi munkar? Aman ma'ruf sendiri merupakan bentuk jihad berupa sosialisasi dan internalisasi kebajikan. Nahi munkar, bentuk jihad dengan cara mencegah atau menghapus semua bentuk kemungkaran. Tanpanya semua aktivitas keagamaan yang dilakukan akan hampa tanpa makna. Selanjutnya, unsur dari jihad dan macam-macam jihad. Yang pertama, unsur-unsur jihad. Berdasarkan ayat-ayat tentang jihad di dalam Al-Quran, jihad memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama adalah pelaku, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman. Dari surat Quran surat An-Nisa surah keempat ayat 76. Tujuan, menegakkan kalimat Allah. Dari Quran surat At-Taubah surah ke-9 ayat ke-40. Yang ketiga ada sarana, jiwa, raga, dan harta benda yang meliputi segala sarana fisik dan non-fisik. Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-15. Keempat ada objek, memerangi orang kafir munafik. Quran surat Al-Tamrin surah ke-66 ayat 9. Setan dan hawa nafsu. Quran surat Yusuf surah ke-12 ayat ke-53. Yang kelima, pemberi tugas. Jihad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, macam-macam jihad. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit merupakan jihad yang tidak kalah pentingnya dengan mengangkat senjata. Sebab ketiganya merupakan senjata setan sekaligus menjadi iklim yang mengembangbiakan wabah virus-virus kejahatan. Cara tersirat dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah surah ke-9 ayat 88, Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-78, dan Al-Baqarah surah kedua ayat ke-194 mengemukakan 5 jenis jihad, yaitu yang pertama jihad dengan harta, yang kedua jihad dengan fisik, yang ketiga jihad dengan nyawa atau jiwa, yang keempat dengan totalitas manusia, mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, dan pikiran. Yang kelima, jihad dengan bentuk apapun sesuai bentuk serangan lawan. Jihad mengelola hati dan menghadapi tipu daya setan. Jihad diperlukan untuk menghadapi bujukan nafsu yang melawan rayuan, setan yang selalu mengajak kepada kedurhakaan dan pengabaian agama. Kelemahan nafsu manusia dimanfaatkan oleh setan untuk menyampaikan bisikannya. Namun bisikan tersebut dapat ditangkal dengan jihad, dengan cara menutup pintu masuknya atau dengan mematahkan kekuatan kejahatannya. Maka dari itu, mengelola hati dengan baik agar terhindar dari bujuk rayu setan dengan segala bentuknya, termasuk salah satu bentuk jihad yang besar. Quraisy Sibab menyebutkan pintu masuk yang dilalui setan, yaitu yang pertama ambisi yang berlebihan dan prasangka buruk terhadap Tuhan. Kedua, gemerlap duniawi membawa manusia kepada kecintaan terhadap dunia dan melupakan akhirat. Ketiga, merasa lebih dari orang lain. Keempat, memperkecil dosa atau kebaikan. Bahayanya seorang akan merasa malu melakukan kebaikan karena terlalu sederhana dan tidak mempermasalahkan ketika berbuat dosa karena
hanya dosa kecil. Yang kelima, ria. Berkaitan dengan hal itu, ada dua yang perlu diperhatikan agar hati manusia mampu mengelola hati dengan baik, agar terhindar dari bujuk rayu setan dengan segala bentuknya, yaitu yang pertama, kita harus waspada setiap waktu dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat 16-17 menyatakan, setan akan selalu menghadang dan merayu manusia sekuat tenaga dari setiap penjuru, baik depan, belakang, kanan maupun kiri. Kedua, zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan cara terbaik untuk terhindar dari tipu daya setan. Konteks jihad dalam konteks berperang. Para ulama seperti Abu Bakar Al-Razi, Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim, Iman Sahnun, dan Ibnu Rushd berbeda pendapat terkait hal ini. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa yang diwajibkan itu adalah jihad perlawanan. Sedangkan jihad penyerangan tidak diwajibkan karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita memerangi seluruh manusia. Sekian mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.